Pernah dengar soal interpretasi kenabian yang menunjuk tahun 2029 sebagai tahun yang krusial? Oke, mari kita bedah sama-sama. Gimana sih ceritanya sampai bisa muncul tanggal tersebut? Tapi penting banget untuk dicatat ya, ini adalah sebuah ijtihad. Jadi ini tafsiran, bukan kepastian. Nah, ini dia alur pembahasan kita untuk mengerti logikanya. Dasar dari semua ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan 5 fase sejarah dalam Islam. Menurut tafsiran ini, kita sekarang berada di fase keempat, Mulkun Jabriyu atau kerajaan yang memaksa. 3 fase yang pertama itu mencakup periode dari zaman Nabi hingga jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Nah, transisi ke era kita yang sekarang ini digambarkan sebagai fitnah as-sarah atau ujian kesenangan. Sebuah hadis menyebutkan ada tokoh kunci, yaitu seorang pria dari garis keturunan Nabi. Nah, tokoh ini ditafsirkan sebagai Syarif Hussein, penguasa Hijaz pada masa Ottoman. Dia dijanjikan kekhalifahan oleh Inggris, tapi ujung-ujungnya malah dikhianati setelah pemberontakan Arab. Nubuatnya lalu menyebut soal pemimpin pengganti, yang kepemimpinannya digambarkan pincang atau lemah. Dan pemimpin ini diidentifikasi sebagai Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi modern. Kemunculannya inilah yang menandai awal dari fase keempat, era kerajaan yang memaksa. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira berapa lama fase keempat ini akan berlangsung? Petunjuknya mungkin ada di hadis lain yang menyebut sebuah wilayah bernama Najd. Najd ini diidentifikasi sebagai wilayah di Arab Saudi modern. Dan disinilah kata kuncinya muncul, Qorn. Kata Qorn ini punya 2 makna. Selain berarti tanduk, kata ini juga bisa berarti 1 abad. Gimana kalau ternyata kata Qarn di dalam hadis itu merujuk pada durasi waktu 100 tahun? Kalau begitu, artinya kerajaan yang memaksa dari Najd ini akan berlangsung selama 1 abad. Abdul Aziz Al Saud mengambil alih kekuasaan pada tahun 1351 Hijriah. Sekarang, kita coba tambahkan durasi 1 Qorn atau 100 tahun dari situ. Hasilnya membawa kita ke akhir fase keempat, yaitu tahun 1451 Hijriah. Dan kalau dikonversi ke kalender Masehi, tahun itu jatuh pada 2029. Jadi, apakah ini petunjuk tersembunyi dari nubuat atau sekedar tafsiran modern yang kebetulan pas? Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau ada sebuah nubuat kuno yang umurnya udah ribuan tahun, tapi menunjuk ke 1 tahun spesifik di zaman kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah penafsiran yang, mengarah tepat ke tahun 2029. Ini dia nih, klaim utamanya. Katanya tahun 2027 dan terutama 2029 bakal ada peristiwa besar yang mungkin adalah kemenangan dunia Islam. Wow. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah teks kuno bisa sampai ke prediksi yang modern dan spesifik banget kayak gini? Yuk, kita bedah logikanya bareng-bareng. Oke, biar kita semua ngerti alurnya, kita akan bedah ini satu persatu ya. Kita mulai dari kerangka 5 fase sejarah dulu. Terus kita cari tahu kita ini sekarang ada di fase mana, dan ini bagian paling serunya, kita bakal nemuin kunci tersembunyi dalam 1 kata doang yang katanya nunjuk ke tahun 2029. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Gimana sih, kok bisa teks dari zaman dulu banget nyambungnya ke kalender modern kita sekarang? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah teks religius yang umurnya udah lebih dari 1000 tahun bisa memprediksi tahun spesifik di masa depan kita yang dekat banget? Jawabannya ternyata bukan soal ramalan gaib loh, tapi lebih ke sebuah metodologi, sebuah cara penafsiran yang sangat spesifik dan sistematis. Dan disinilah kuncinya. Penting banget buat dicatat, sumber yang kita bahas ini menekankan kalau prediksi ini adalah sebuah ijtihad. Apa itu ijtihad? Simpelnya, ini adalah sebuah kesimpulan hasil pemikiran mendalam, sebuah penafsiran terpelajar. Jadi, ini bukan pernyataan pasti terjadi, bukan kepastian mutlak. Nah, kita harus pegang prinsip ini ya selagi kita lanjutin pembahasan kita. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Semua teori ini berdiri di atas 1 hadis yang membagi sejarah jadi 5 fase atau 5 zaman yang berbeda. Nah, ini dia 5 fasenya. Pertama, era kenabian, jelas ya. Kedua, masa khilafah Rasyidah. Terus yang ketiga disebut kerajaan yang menggigit, yang katanya berakhir pas runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Nah, yang keempat, ini yang penting, disebut kerajaan pemaksa. Disinilah kita berada sekarang menurut tafsiran ini. Dan fase kelima adalah kembalinya khilafah Rasyidah nanti. Jadi poin paling krusialnya adalah penafsiran ini bilang kalau kita di zaman sekarang ini lagi hidup di fase keempat yang namanya Mulkun Jabri atau kerajaan pemaksa. Nah, kalau gitu pertanyaannya jadi, kapan persisnya fase ini dimulai?
Ya kan? Logis aja. Kalau kita mau hitung kapan sebuah era itu selesai, kita harus tahu dulu dong kapan mulainya. Nah, menurut penafsiran ini, titik awalnya itu ditandai oleh satu peristiwa yang spesifik banget. Peristiwanya ini disebut Fitnat As-Sarroh, yang artinya ujian kemudahan dan kesenangan. Kedengarannya aneh ya, paradoks gitu. Kok bisa ujian tapi bentuknya kesenangan? Nah, ujian yang datang dalam bentuk kemudahan inilah yang melibatkan dua tokoh kunci, yang jadi penanda akhir fase ketiga dan sekaligus awal dari fase keempat. Oke, jadi ada dua tokoh. Di satu sisi ada Syarif Hussein. Beliau ini keturunan Nabi, gubernur Hijaz. Nah, beliau ini diiming-imingi kekuasaan sama Inggris buat memberontak melawan Utsmaniyah. Nubuatnya bilang beliaulah orang yang memulai ujian ini. Tapi, setelah dianggap gak berguna lagi, Inggris ganti dia. Diganti sama siapa? Sama Abdul Aziz Al-Saud. Nah, naiknya Abdul Aziz Al-Saud inilah yang menurut tafsiran ini secara resmi jadi titik awal dimulainya fase keempat si kerajaan pemaksa itu. Nah, sekarang kita sampai ke jantung argumennya, bagian paling ahanya. Percaya nggak? Semua perhitungan waktu ini ternyata cuma bergantung pada makna tersembunyi dari satu kata kunci dalam sebuah hadis. Hadisnya ini ngomongin tentang Tanah Najd, sebuah wilayah di Jazirah Arab. Di antara peringatan-peringatan soal fitnah dan gempa, ada satu kalimat kunci, dan dari sanalah korn setan akan muncul. Nah, kata korn ini dia biang keroknya. Ini inti dari segalanya. Ini dia kuncinya, teman-teman. Kata korn dalam bahasa Arab itu punya dua arti. Yang paling umum artinya tanduk. Makanya sering diterjemahin tanduk setan. Tapi, korn juga bisa berarti satu abad, satu periode selama 100 tahun. Nah, seluruh prediksi ini dibangun di atas makna yang kedua ini. Jadi, coba bayangin, kalau kita pakai arti yang kedua, nubuat itu jadi bukan cuma ngomongin tanduk setan secara kiasan, tapi jadi menyiratkan sebuah durasi waktu, sebuah periode 100 tahun pemerintahan yang memaksa yang muncul dari Najd. Keren kan? Tiba-tiba, sebuah deskripsi berubah jadi sebuah timeline. Oke. Sekarang ayo kita sambungin semua titik-titiknya. Gimana caranya penafsiran kata ini bisa bawa kita ke tahun 2029? Tenang, hitung-hitungannya ternyata simple banget kok. Gini perhitungannya. Perhatiin ya, titik awalnya Abdul Aziz Al-Saud naik tahta itu tahun 1351 Hijriah. Terus, kita tambahin durasi yang ada di nubuat tadi, satu korn alias 100 tahun. 1351 tambah 100, jadi 1451 Hijriah. Nah, tahun 1451 Hijriah ini, kalau kita konversi ke kalender Masehi, jatuhnya pas di sekitar pertengahan tahun 2029. Dan disitulah kita dapat angkanya. Jadi angka 2029 ini bukan asal tebak. Ini adalah hasil akhir dari sebuah perhitungan yang dasarnya adalah titik awal sejarah ditambah durasi dari penafsiran satu kata kunci tadi. Oke, jadi kita rekap ya poin-poin pentingnya. Pertama, prediksi 2029 ini sepenuhnya bergantung pada penafsiran kata korn sebagai satu abad. Kedua, titik awal dari hitungan mundur 100 tahun ini dipatok pas naiknya Abdul Aziz Al-Saud. Dan yang ketiga, yang paling penting buat diingat, ini semua adalah ijtihad. Sebuah interpretasi, sebuah analisa, bukan sebuah kepastian absolut yang pasti terjadi. Pada akhirnya, mau ini bener atau enggak, penafsiran kayak gini memunculkan pertanyaan yang lebih besar buat kita semua. Gimana sih narasi-narasi yang nyambungin ramalan kuno dengan nasib kita di zaman modern ini bisa membentuk cara kita melihat dunia dan masa depan? Ini jadi bahan renungan yang menarik ya kan? Terima kasih sudah menyimak. Pernah dengar soal interpretasi kenabian yang menunjuk tahun 2029 sebagai tahun yang krusial? Oke, mari kita bedah sama-sama. Gimana sih ceritanya sampai bisa muncul tanggal tersebut? Tapi penting banget untuk dicatat ya, ini adalah sebuah ijtihad. Jadi ini tafsiran, bukan kepastian. Nah, ini dia alur pembahasan kita untuk mengerti logikanya. Dasar dari semua ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan 5 fase sejarah dalam Islam. Menurut tafsiran ini, kita sekarang berada di fase keempat, Mulkun Jabriyu atau kerajaan yang memaksa. 3 fase yang pertama itu mencakup periode dari zaman Nabi hingga jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Nah, transisi ke era kita yang sekarang ini digambarkan sebagai fitnah as-sarah, atau ujian kesenangan. Sebuah hadis menyebutkan ada tokoh kunci, yaitu seorang pria dari garis keturunan Nabi. Nah, tokoh ini ditafsirkan sebagai Syarif Hussein, penguasa Hijaz pada masa Ottoman. Dia dijanjikan kekhalifahan oleh Inggris, tapi ujung-ujungnya malah dikhianati setelah pemberontakan Arab. Nubuatnya lalu menyebut soal pemimpin pengganti, yang kepemimpinannya digambarkan pincang atau lemah.
Dan pemimpin ini diidentifikasi sebagai Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi modern. Kemunculannya inilah yang menandai awal dari fase keempat, era kerajaan yang memaksa. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira berapa lama fase keempat ini akan berlangsung? Petunjuknya mungkin ada di hadis lain yang menyebut sebuah wilayah bernama Najd. Najd ini diidentifikasi sebagai wilayah di Arab Saudi modern. Dan disinilah kata kuncinya muncul, Qarn. Kata Qarn ini punya dua makna. Selain berarti tanduk, kata ini juga bisa berarti satu abad. Gimana kalau ternyata kata karn di dalam hadis itu merujuk pada durasi waktu 100 tahun? Kalau begitu, artinya kerajaan yang memaksa dari Najd ini akan berlangsung selama 1 abad. Abdul Aziz Al Saud mengambil alih kekuasaan pada tahun 1351 Hijriah. Sekarang, kita coba tambahkan durasi 1 Qarn atau 100 tahun dari situ. Hasilnya membawa kita ke akhir fase keempat, yaitu tahun 1451 Hijriah. Dan kalau dikonversi ke kalender Masehi, tahun itu jatuh pada 2029. Jadi, apakah ini petunjuk tersembunyi dari nubuat atau sekedar tafsiran modern yang kebetulan pas?